Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fareza, NRP 2017-076. Di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Fungsi Insinerator dalam Memusnahkan Limbah Medis Terkontaminasi COVID-19 di Rumah Sakit X. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama itu latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat metodologi. Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu limbah medis B3 yang masuk ke Rumah Sakit X yang berada di Surabaya. Untuk periode pelaksanaan dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari Desember 2021 hingga Mei 2022. Lokasi pelaksanaan berada di Jalan Raya Kendung nomor 115 sampai 117, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya. Adapun latar belakang pada penelitian ini, yang pertama yaitu limbah B3 adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan. Karena sifat konsentrasi atau jumlahnya membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah medis adalah limbah padat cair dan gas yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit. Limbah padat B3 meliputi limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimia, limbah radioaktif, limbah benda tekan, dan limbah yang mengandung logam berat. Setiap limbah B3 harus dikelola untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Proses pengoperasian insinerator juga sangat berpengaruh pada efektivitas dari pemusnahan limbah medis rumah sakit, sehingga diperlukan standar pengoperasian yang baik. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu memberikan saran terhadap pengelolaan limbah medis B3 COVID-19 dan merekomendasikan desain TPS limbah B3 Rumah Sakit X agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi jumlah timbulan limbah B3, kemudian mengukur densitas limbah dan abu pembakaran. Yang ketiga itu mengevaluasi tingkat removal dari pembakaran limbah dengan insinerator. Ruang lingkup pada penelitian ini, yang pertama yaitu insinerasi limbah padat B3. Untuk insinerasi limbah padat B3 dilakukan penimbangan limbah B3 yang masuk ke Rumah Sakit X, pewadahannya, dan pola pengangkutannya. Untuk temperatur pembakaran, pengamatan insinerator antara lain mencatat suhu insinerator mulai dari dihidupkan hingga pengoperasian insinerator dihentikan. Kemudian residu pembakaran, pengecekan residu yang dilakukan yaitu apabila dihasilkan residu berupa non-abu atau tidak terbakar sempurna, kemudian dilakukan pembakaran ulang limbah medis tersebut. Sebaiknya apabila dihasilkan berupa abu dilakukan penimbangan untuk melakukan tes leaching. Untuk metodologi penelitian ini, yang pertama itu dilakukan persiapan identifikasi masalah, kemudian studi literatur, yang ketiga itu persiapan peralatan dan bahan. Setelah dilakukan persiapan, dilakukan pengumpulan data berupa data primer yaitu data timbulan limbah yang masuk ke Rumah Sakit X, dan data sekunder berupa data densitas limbah dan jenis limbah padat B3. Setelah didapat pengumpulan data, dilakukan analisis pengolahan data, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, kan tadi tuh untuk lokasi rumah sakitnya itu masih X. Nah, dari saudara Reza dalam pemilihan rumah sakitnya itu ada kriterianya atau bagaimana? Maaf kurang terdengar. Jadi kan tadi tuh dalam pemilihan di judul itu masih rumah sakitnya itu kan masih rumah sakit X, belum ditentukan lokasinya. Nah, apakah nanti dalam pengambilan atau misalnya lokasi rumah sakitnya itu ada pemilihan rumah sakit kriteria khusus atau seperti apa dalam pemilihan lokasi rumah sakitnya? Baik, izin menjawab. Untuk pemilihan rumah sakitnya nanti, rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, kurang lebih gitu. Oke, oke, terima kasih. Ingin bertanya, Ya. tadi di presentasi Anda bilang waktu penelitian Anda itu dari tahun 2000 sampai 2022. Nah, apakah pada tahun untuk pengambilan datanya dilakukan pada tahun berapa? Karena kan vaksin sudah mulai datang ke Indonesia dan kemungkinan pasien COVID sudah tidak ada lagi pada tahun waktu penelitian Anda. Jadi bagaimana lebih detail dalam pengambilan data terkait penelitian Anda? Baik, izin menjawab. Untuk pengambilan data sendiri dilakukan pada tahun 2021. Untuk tahun 2022-nya itu dilakukan, maksudnya penyusunan laporannya. Untuk pengambilan datanya dilakukan tahun 2021. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ditutup aja Rizky ya. Ya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.